Ya, pertemuan kedua dan ketiga kita gabung sekalian. Metodologi ini kalau terpisah nanti tidak takutnya nanti ada misleading. Oke, saya siapkan ya. Sambil menunggu mungkin yang lain ada yang belum bisa bergabung. Oke ya, konsep dasar dari ekonometrika tadi kita sudah bahas di awal ya mengenai teori ekonomi, kurang lebihnya deskripsinya seperti apa, kemudian contoh model matematisnya, kemudian statistik untuk mengujinya gitu ya. Nah, secara keseluruhan ada dua metodologi yang bisa kita gunakan. Ada yang menggunakan metodologi klasik, ada yang menggunakan metodologi modern, ya. Nah, yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan klasik itu kita bisa menggunakan regresi dan korelasi, ini yang sering kali digunakan. Jadi kalau kita yang sudah pernah belajar tentang statistik, maka ini akan sangat membantu kita untuk menggunakan regresi dan korelasi dalam analisis kita. Nah, nanti yang modern kita akan kembangkan, mudah-mudahan masih ada waktu kita belajar untuk mempelajari tentang path analysis sama SEM. SEM itu Structural Equation Modeling. Jadi kita akan bisa membangun sebuah model yang akan bisa mempredik dari variabel-variabel multi, gitu ya, baik dari sisi independent variable maupun dependent variabelnya. Oke ya, mudah-mudahan semuanya sudah pernah belajar tentang statistik, terutama regresi, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya, cuma mengerimen mengingatkan kembali saja apa yang dimaksud dengan regresi dan korelasi. Halo Mas Fajar. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Makasih. Kalau ada ditanyakan boleh ya, raise hand ya. Raise hand aja, nanti kita bisa diskusikan, nggak apa-apa. Ya. Tapi mohon di-mute dulu ya, kalau yang tidak ada kepentingan untuk tanya atau diskusi, mohon bantu di-mute dulu, ya, sehingga kita tidak terganggu ya suaranya. Oke, good. Makasih semuanya atas atensinya. Oke, balik lagi ya. Saya hanya merimen saja, mengingatkan kembali. Halo, Mas Fauzi. Oke. Tolong di-mute dulu ya semuanya ya. Atau saya kasih akses buat teman-teman yang mau bantu teman yang lain untuk mute. Saya coba kasih co-host ya untuk siapa nih yang berkenan untuk bantu. Mas Andri, ada Mas Andri? Siapa? Oke, Mas Andri, saya kasih akses untuk bantu mute ya untuk co-host ya, Mas. Siap. Baik, Pak. Makasih banyak, makasih. Oke, Mas, saya udah terkonek dengan co-hostnya. Silakan Mas dibantu kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya lewat Mas Andre. Boleh raise hand, mungkin saya terlewat, bisa disampaikan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, thank you. Oke, lanjut ke regresi ya, regresi. Regresi itu untuk apa sih? Ya, regresi itu untuk melihat suatu fenomena di mana di situ ada dua variabel ya. Jadi kalau di dalam hukum alam itu kan selalu ada sebab akibat gitu ya, ada sebab akibat. Itu hukum alam secara keseluruhan ya. Jadi kalau ada suatu gerakan salah satu benda biasanya akan berpengaruh terhadap benda yang lain. Itu hukum alamnya seperti itu ya, seperti kita mengetahui ada gravitasi, ada gerak gravitasi, ada gerak rotasi. Kemudian kalau misalnya di dalam alam selalu ada dua sisi ya kan, kalau ada malam ada siang gitu ya. Kenapa sih ada malam? Oh, karena ada gerakan ya, ada gerakan, kemudian ada benda yang menghalangi, kemudian dia akan berotasi dan kemudian akan berubah, selalu begitu ya. Nah, di dalam aktivitas manusia juga begitu ya. Aktivitas manusia itu
tidak sepenuhnya dia independen, tidak bebas sepenuhnya. Dia dipengaruhi ya oleh variabel lain, oleh faktor yang lain ya. Termasuk misalnya sekarang ya. Sekarang kenapa sih kita mau duduk di depan komputer dan mendengarkan, mungkin sebagian ada yang mendengarkan saya atau juga tidak mendengarkan saya misalnya. Mendengarkan atau tidak mendengarkan itu juga dipengaruhi juga ya, dipengaruhi oleh faktor lain ya. Mungkin karena terpaksa harus mendengarkan gitu ya, karena jadwal dan ada kewajiban misalnya. Ada juga yang mendengarkan, oh ini mungkin perlu gitu ya. Jadi beda-beda juga. Jadi suatu aktivitas seseorang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, ya faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain itulah yang kemudian kita ingin mengetahui bahwa suatu aktivitas atau gerakan dipengaruhi oleh faktor yang lain atau gerakan lain itu seberapa besar relasinya ya. Apakah ada relasi atau tidak? Pertama yang kita ingin ketahui adalah bahwa suatu perubahan objek yang kita ingin teliti apakah dipengaruhi oleh objek yang lain ya. Jadi ini yang pertama kita ingin ketahui gitu ya. Apakah satu perubahan yang kita ingin teliti itu dipengaruhi oleh variabel yang lain, oleh faktor yang lain. Nah, kalau kita ingin tahu, maka yang kita ingin ketahui yang pertama adalah ada relasi atau tidak. Ya, ada relasi atau tidak. Ya, ada relasi atau tidak. Ada korelasi atau tidak. Ada relasi atau tidak, ada korelasi atau tidak. Ya. Contoh misalnya, ya sambil saya bertanya lagi nih biar untuk memantapkan. Ini saya lihat ada Mbak Kiki. Mbak Kiki, halo Mbak Kiki. Apakah mau ditanya? Iya, Oke. Mbak. Oke, makasih Mbak Kiki. Mbak Kiki, saya mau tanya Mbak, antara saya dengan Mbak Kiki ada korelasi nggak? Ada lah, Pak. Contohnya apa? Buktinya? Korelasinya Bapak sedang menjelaskan, saya sedang memperhatikan Bapak. Good. Good. Itu contoh real. Ya, itu contoh real. Gitu ya, itu contoh real. Bahwa antara saya dengan Mbak Kiki ada korelasi. Buktinya apa? Buktinya ternyata Mbak Kiki mendengar apa saya menyapa Mbak Kiki, Mbak Kiki merespon. Ya, itu artinya ada korelasi. Nggak mungkin ya, nggak mungkin Mbak Kiki merespon pertanyaan saya kalau tidak ada korelasi. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah korelasinya sebesar apa? Gitu ya. Ini sudah terbukti ada korelasi. Cuma korelasinya sebesar apa? Nah, di dalam ilmu ekonomi itu bicara tentang ukuran. Bicara tentang ukuran. Ya, bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Nah, apakah korelasinya kuat atau tidak kuat? Nah, istilah yang digunakan dalam suatu hubungan atau korelasi itu, ya kita akan bisa mengatakan kita kuat atau tidak kuat. Nah, nanti kita akan sampai ke situ. Oke, makasih Mbak Kiki. Ya, Boleh, sama-sama. boleh ditutup lagi ya, biar apa lancar ininya wifi-nya. Kadang wifi-nya bisa naik turun. Ya, oke. Oke, makasih. Ya. Makasih. Oke, saudara sekalian, itu tadi berupa contoh di mana ada satu variabel yang bergerak, ya, karena dipengaruhi oleh faktor yang lain atau variabel yang lain. Nah, di sini kemudian kita perlu mengetahui, ketika kita sudah mengetahui di situ ada korelasi, pertanyaan berikutnya adalah siapa pihak yang independen dan siapa pihak yang independen. Siapa yang dipengaruhi dan siapa yang memengaruhi. Nah, itu pertanyaan yang kedua yang perlu kita tahu. Ya. Nah, kalau dalam konteks ekonomi biasanya itu sudah ada penelitian sebelumnya. Sehingga kita sudah punya literasi tentang itu. Kita sudah mengetahui tentang teori atau konsep atau model tentang itu. Ya. Kalau dalam konteks sekarang tadi contoh kasus misalnya saya dengan Mbak Kiki Marlia tadi misalnya ada korelasi ternyata. Ketika saya menyapa, Mbak Kiki merespon. Nah, itu namanya ada korelasi. Ya. Nah, ketika korelasi pertanyaannya siapa ya yang membuat Mbak Kiki tadi itu merespon. Nah, pasti saya gitu ya.
Berarti artinya dalam konteks tadi contoh kasus itu, saya adalah variabel independen, ya saya variabel bebas, dan Mbak Kiki adalah variabel terikat. Ya, kenapa saya mengatakan saya bebas? Karena saya boleh menyapa, boleh tidak. Ketika saya menyapa, ternyata Mbak Kiki merespon. Nah, itu yang namanya variabel terikat. Ya, Mbak Kiki terikat, gitu ya. Ya, jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat, gitu ya. Dan kemudian saya mengatakan Mbak Kiki, oke sudah cukup ya, gitu ya. Dan tolong videonya di close, gitu ya, karena akan memengaruhi jaringan ya, biar lancar. Ternyata Mbak Kiki tadi meng-close ya videonya, sudah selesai gitu. Nah, artinya apa? Bahwa posisi saat tadi terjadi korelasi tadi, saya berada dalam posisi variabel bebas, Mbak Kiki adalah variabel dependent, terpengaruh. Ya, Mbak Kiki terpengaruh ketika saya mengatakan udah selesai Mbak Kiki ini, itu namanya terpengaruh, namanya dependent. Ya, jadi dalam hubungan korelasi itu ada yang memengaruhi, ada yang dipengaruhi, gitu ya. Nah, dalam ekonomi juga sama, ya sama, ada yang memengaruhi dan dipengaruhi, gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah tadi kita ingin tahu ada korelasi atau tidak. Kemudian yang kedua, siapa yang memengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Kita harus tahu itu. Kemudian yang ketiga, seberapa besar pengaruhnya. Seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar korelasinya. Oke ya. Pengaruh dengan korelasi berbeda. Ingat ini ya, hati-hati ya. Korelasi dengan pengaruh berbeda. Ya, korelasi itu hanya menunjukkan keeratan, ya, keeratan. Tapi kalau bicara tentang pengaruh itu akan bisa merubah ya, merubah kondisi yang dipengaruhi. Ya. Tapi kalau hanya sekedar korelasi itu hanya sekedar keeratan hubungan saja, ya keeratan hubungan antara respon dan tidak merespon saja. Tapi kalau memengaruhi belum tentu, ya, belum tentu. Gitu ya. Nah, kalau korelasi nanti akan ketemu dengan coefficient correlation, ya. Kalau bicara tentang pengaruh, nanti akan ketemu yang namanya determination, ya, determinasi, coefficient determinasi. Koefisiennya beda. Koefisien korelasi dengan koefisien determinasi. Ya, oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Maaf. Mas Blikur, mau ada yang ditanyakan, Mas? Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, ini hujan lebat, jaringannya kurang mendukung. Oh, iya, Mas, Ya, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Maklum lah ya kondisi di lapangan ya. Iya. Iya Pak. Ini hari ini kuliah ekonometrika sangat bermanfaat sekali Pak, menambah ilmu Pak. Oke, makasih Mas. Saya mau bertanya Pak. Oh boleh, silakan. Iya. Nah, saya kan kebetulan background-nya, bukan kebetulan sih, emang background-nya S1-nya matematika murni. Matematika murni berarti belajarnya statistik matematika aljabar linear, semuanya kita belajar termasuk ekonometrika. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang selama ini saya masih belum terlalu paham itu Pak, apakah untuk dunia ekonomi itu hanya mengukurnya itu menggunakan korelasi sama regresi linear saja, apa ilmu-ilmu statistik lainnya, misalnya pakai kayak kuadrat, terus atau misalnya kita memproyeksi pertumbuhan penduduk, atau misalnya di dalam ekonomi kan memproyeksi pendapatan itu, maka boleh kita menggunakan rumus matematika yang lain dan rumus statistik yang lain atau gimana Pak? Baik, terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, Mas Jomansen, terima kasih. Dalam rutinitas kegiatan yang sangat sibuk masih bisa menyimak ya Mas Blikur ya. Oke, luar biasa effortnya, makasih, very appreciate. Oke Mas ya, tadi pertanyaannya apakah hanya regresi dan korelasi saja gitu ya yang digunakan untuk ekonometrik gitu ya. Ya, tidak. Nanti saya share bukunya ya, kita bisa gunakan buku yang ditulis oleh Gujarati, itu bagus banget ya Gujarati. Jadi kita bisa belajar ekonometrik secara komprehensif
ya. Tapi kalau kita belajar serius tentang ekonometrik ini memang tidak cukup saya kira untuk bicara 4 kali pertemuan atau 1 semester gitu. Itu sangat dalam sekali. Tapi karena keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan, kita akan mengambil beberapa yang dominan, yang dominan yang sering digunakan dalam analisis ekonomi, gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak menggunakan pendekatan lain? Bisa. Makanya tadi nanti kita akan belajar tentang path analysis, tentang structural equity modeling, gitu ya, SHAM, gitu ya, untuk pengembangannya. Bisa juga kalau ada kesempatan kita belajar tentang input output, ya, tentang input output. Jadi untuk kali ini ya karena ini yang dominan digunakan dalam analisis, maka kita akan gunakan regresi dan korelasi, gitu ya. Pertanyaannya tadi, Mas Yumenson, apakah bisa dengan menggunakan pendekatan matematik yang lain? Boleh, ya, silakan. Gitu ya, Mas Yumenson ya. Oke, makasih. Pak, berarti yang korelasi sama ini yang dominan ya Pak. Yang dominannya itu korelasi sama regresi linear ya Pak untuk bidang ekonominya. Iya, iya, betul Mas. Makasih. Oke, baik Ya. Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Ya, nanti untuk semuanya, ya semuanya, memang nanti saran saya sebaiknya kita untuk membedakan dengan analisis di S1 dulu kita yang mungkin barangkali sudah pernah melakukan analisis dengan menggunakan regresi, kita kembangkan sedikit di atasnya, yaitu menggunakan path analysis. Ya, path analysis. Path analysis itu pengembangan dari regresi. Namun akan nanti kita bisa ketahui namanya variable intervening, ya, ada variable antara. Lalu kalau misalnya ada yang memang basic ekonometriknya kuat, kita bisa kembangkan ke structural equation modeling. Kita bisa membuat sebuah modeling, ya, dan itu akan komprehensif sekali, ya. Syukur-syukur nanti kalau mau lanjut S3 kita sudah punya cukup bekal untuk mendesain riset yang lebih komprehensif, ya, dengan menggunakan SHAM. Ya, kebetulan S3 saya, disertasi saya menggunakan SHAM juga. Saya menggunakan 2, yaitu path analysis dan SHAM. Ya, dan itu menarik. Dan saya kira dalam hasanah akademik kita sekarang di perguruan tinggi, kedua instrumen itu yang sekarang digunakan. Ya, kalau di S1 oke lah ya kita menggunakan regresi dan korelasi, ya udah cukup gitu ya. Tapi kalau untuk S2 saya sarankan kita bisa gunakan path analysis. Oke. Berikutnya Nah, di dalam analisis regresi dan korelasi tadi ya kita sederhana ya, ini saya kira hanya remind saja, merimain karena tadi sudah bicara tentang dan sudah punya basic ya terkait dengan coefficient dan korelasi ini. Nah, tapi tadi saya hanya mengingatkan saja bahwa korelasi dengan regresi berbeda gitu ya. Kalau korelasi terkait dengan melihat tentang hubungan dua variabel, ya, apakah ada kita untuk mengetahui hubungannya positif apa negatif gitu ya. Kemudian kuat atau lemah, ya, sedang gitu. Itu hubungan coefficient, korelasinya seperti itu untuk melihatnya. Oke ya. Lalu kemudian kita akan coba perdalam lagi bahwa sebetulnya kita bisa manfaatkan tadi instrumen yang kita sudah sempat tadi kita bahas bersama ini untuk bisa mempredik ya, untuk bisa mempredik apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Oke ya, kita sekarang perdalam lagi tentang analisis korelasi ya, tentang analisis korelasi. Oke, sebelum dilakukan analisis regresi, penting untuk lebih dahulu kita melakukan analisis korelasi tadi ya, untuk mengetahui hubungan dulu. Ada hubungan atau tidak, jangan sampai kemudian kita langsung meregres ya, langsung kita ingin mengetahui tentang pengaruh padahal kita belum mengetahui tentang hubungan, ada hubungannya atau tidak gitu ya, ada korelasi atau tidak gitu ya. Nah, secara matematis bisa dibuat sebuah persamaan regres ya dari jumlah. Misalnya contoh, kita akan hubungkan antara pengangguran misalnya dengan penduduk miskin, misalnya di suatu negara, misalnya di Somalia atau di mana begitu.
Nah, apakah hal tersebut bisa memberikan pemahaman dan pengertian dan informasi bahwa antara X dan Y itu ada hubungan atau tidak, misalnya? Ya, ini contoh misalnya ada X dan Y tapi di dua tempat yang berbeda, misalnya. Bicara tentang pengangguran dan kemiskinan, itu biasanya hubungannya adalah korelasinya pasti akan sangat erat, pasti itu ya, dalam teori. Tapi kalau kemudian kita menghubungkan antara pengangguran di Indonesia misalnya dengan penduduk miskin di Somalia misalnya, nah, apakah X dan Y memiliki hubungan? Gitu. Nah, ya pasti kita bisa jawab, ya kan? Ya tidak ada dong, ya. Karena konteksnya adalah Indonesia dan Somalia. Tapi kalau kita ingin tahu tentang kemiskinan dan pengangguran, pasti ada korelasi. Biasanya rata-rata yang miskin itu tidak ada akses terhadap pekerjaan yang layak, ya, sehingga pendapatannya menjadi tidak layak, ya. Nah, di situ dalam konteks variabelnya ada korelasi. Tapi ketika kemudian kita objeknya berbeda, Indonesia dan Somalia, maka tidak ada korelasi. Harus hati-hati, ya, harus hati-hati ketika kita nanti akan melakukan suatu analisis. Nah, kemudian saya kira karena kita belajar ekonometrik, mungkin dalam mempelajari persamaan matematiknya kita tidak akan detail pasti ya, karena itu dipelajari di matematika bisnis biasanya atau di statistik ya. Kita cuma ingin mendapatkan informasi saja bahwa di dalam persamaan-persamaan matematik dan statistik yang kita gunakan itu ada kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah itulah yang bagi kita yang sedang belajar ekonomi perlu kita ketahui. Misalnya apa? Misalnya memahami tentang suatu simbol, ya, suatu simbol. Karena simbol itu biasanya digunakan berkali-kali. Kalau kita tidak paham terhadap simbol itu, biasanya nanti ada misleading. Ini apa sih, gitu ya? Ini apa sih, gitu. Nah, contoh misalnya ada row, gitu ya. Ada row, ada R, ya. Ada row, ada R, gitu ya. Nah, apa bedanya row dengan R, misalnya, ya? Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, kita melihat bahwa konsentrasi untuk populasi dinilaikan dengan row, gitu ya. Sedangkan koefisien korelasi untuk sampel dinilaikan dengan R, ya. Maka antara row dengan R akan berbeda, ya. Row koefisien korelasi untuk populasi, dengan R adalah koefisien korelasi untuk sampel, gitu ya. Nah, bedanya sampel dengan populasi apa? Saya kira kita sudah paham ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu hubungan antara variabel X dengan Y, ya, hubungan variabel X dengan Y. Nah, di situ menggunakan angka plus minus 1, ya. Jadi plus minus 1 itu apa? Berarti angkanya antara 0, ya, sebelum 1, ya. Sebelum 1 berarti 0,999, ya, berarti di bawahnya 0,999, gitu ya. Nah, sampai minus 1 berarti di angka 0, ya. Kalau sudah lebih rendah dari 0 itu berarti sudah minus, ya kan? Sudah minus, gitu ya. Jadi antara 0 sampai 0,999 itu namanya minus 1. Antara R antara 1 dengan minus 1, berarti angkanya berada di antara tadi ya 0,00001 gitu ya sampai 0,99999 gitu ya. Ya. Jadi itu ketika kita mendapati angka R di luar itu, gitu ya, di luar itu, maka berarti ada yang salah kita melakukan. Gitu ya. Ini kaidah namanya. Jadi kita perlu tahu tentang kaidah, ya, hubungan. Ya. Jadi hubungan korelasi antara satu variabel dengan variabel lain itu, ya, jaraknya itu antara 0,00001 sampai 0,9999 gitu ya. Itu jaraknya seperti itu, ya, jaraknya. Kalau berada di luar itu berarti di luar kaidah. Artinya ada sesuatu yang salah. Mungkin kita waktu analisis salah. Ya, itu penting diketahui. Kemudian semakin mendekati angka 1, misalnya 0,999 mendekati 1, itu menunjukkan kekuatan hubungan. Semakin jauh dari 1 mendekati angka 0, gitu ya, mendekati angka 0,
berarti semakin lemah hubungan antara variabel X dengan Y-nya itu. Oke ya, sampai di sini saya kira udah jelas kaidahnya. Kemudian koefisien korelasi linear sederhana menunjukkan dua hal pada dua arah yang berbeda, apakah positif atau negatif. Kalau kita menemukan suatu perhitungan misalnya, ya, kita ketemu koefisien korelasi misalnya di angka minus, ya, di angka minus. Maka berarti itu hubungan negatif. Berarti hubungan terbalik antara variabel X dengan Y. Yang satu naik, yang satu turun. Contohnya adalah hubungan antara harga dengan permintaan, dengan demand. Ya, harganya naik, permintaannya turun, itu namanya hubungannya berlawanan atau negatif. Tapi hubungan di penawaran, kalau ada harganya naik, maka penawaran akan naik. Artinya jumlah yang akan orang jualan dan produksi akan semakin bertambah. Ketika harganya bagus, ya terjadi inflasi ini, terjadi inflasi. Inflasi terjadi, gitu ya, inflasi terjadi, harganya kan naik, itu inflasi. Itu akan menarik bagi para penjual dan produsen karena harganya bagus, gitu ya. Harganya bagus. Makanya kalau tidak ada inflasi, maka dalam kondisi normal, ya dalam kondisi normal, maka produsennya akan naik. Makanya akan menambah pertumbuhan. Akan meningkatkan pertumbuhan, itu logikanya. Logika ekonominya begitu. Artinya apa? Membuat kesempatan bekerja bagi masyarakat menjadi lebih terbuka ketika ada inflasi. Gitu ya. Tapi ketika ada inflasi kemudian tidak diikuti dengan pertumbuhan, ya daya belinya turun misalnya, maka berarti itulah yang terjadi resesi, gitu ya. Harganya naik tapi tidak diikuti dengan produktivitas, ya. Tidak diikuti dengan pertumbuhan, maka itulah resesi. Oke. Nah, ini contoh. Ini contoh. Ada dua variabel X dan Y, ya, variabel X dan Y, ya, variabel X dan Y. Data-datanya seperti yang ada di dalam slide, ya, dalam slide. Nah, kalau data itu kemudian kita gambarkan dalam plotting grafik, ya, maka akan muncul titik-titik, ya, seperti ini. Jadi antara X dengan Y-nya itu berhubungan searah ini, ya, searah. Ini searah nih. Ini berarti positif nih, ya. Ini kalau seperti ini positif namanya, karena searah. Yang satu Y-nya naik, X-nya juga naik, ya. Gitu ya. Ini kalau kemudian ini data angka ini kemudian digambarkan dalam grafik, diletakkan dalam sebuah grafik, X dan Y ini akan muncul seperti ini gambarnya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini, ya, ini namanya negatif, ya. Ini namanya negatif. Ini namanya negatif hubungannya. Karena ini turun, ini turun, ini turun. Ya, oke. Ini kelihatan munculnya koefisiennya R-nya adalah minus. Ya, ini hubungannya negatif. Oke. Ini kalau misalnya gini, ini tarik garis nih 8, tak misalnya di sini tarik ke bawah, set, ininya di angka 4, ya di angka 4. Lalu kemudian yang Y ini diturunkan, misalnya di angka 2, ya tarik 2. Nah, tarik 2 ke sini. Nah, X-nya berapa ini? X-nya berapa? 8. Ya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Ini Bisa, namanya Pak. negatif. Ya, Bisa, ini Pak. namanya negatif. Oke, good. Ya. Jadi yang satunya Ya, karena ini arahnya turun berlawanan. Yes. Ya, ini namanya hubungannya negatif. Jadi yang satu ini Y-nya saya turunkan dari 8 saya turunkan menjadi 2. Ya. Ketika 8 X-nya itu adalah 4. Ini di sini 4 ya. Ketika 8 ini 4. Ya, 8 4. Ini koordinatnya, titik koordinatnya adalah 4 8 ya, 4 8. Nah, ketika saya turunkan Y-nya menjadi 2, X-nya berubah ke sana menjadi X-nya menjadi berapa nih? 8. Ya. Jadi yang satu diturunkan, yang lain naik. Itu namanya hubungannya negatif. Ya.
Oke, Mbak Firda. Pak Bagio, Mau tanya? sebelum Ya, mungkin silakan. sebelum dilanjutkan, Pak Bagio izin. Silakan. Ya. Eh, Di mute Misalkan dulu, Mas. kan Mbak dari Firda, Mas. Mbak Firda di mute dulu, Mas. ya, siap. Oke. Oke, Ya, izin Pak Bagio. Kalau silakan. ini kan antara X dan Y ini kan nanti berdasarkan data gitu ya Pak ya. Ya, Berdasarkan data dari sampel yang kita ambil terhadap korelasinya gitu ya antara X dan Y-nya. Nah, apakah itu nanti hasilnya positif ataupun negatif itu tergantung dari angka-angka yang kita masukkan ke dalam garis ini gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apabila hasilnya itu cenderung positif maupun negatif, nah kira-kira kesimpulan yang kita ambil itu untuk mengetahui asumsi-asumsi yang akan kita ambil keputusannya seperti apa Pak ya? Kalau negatif artinya apa gitu Pak cenderungannya, kemudian kalau positif kecenderungannya seperti apa gitu. Terima kasih, mungkin itu Pak Bagio. Oke, Mohon dibantu. baik. Mas Andri, terima kasih untuk semuanya juga. Mungkin pertanyaan untuk saya ini sebetulnya juga boleh ditanyakan untuk mahasiswa yang lain ya. Ini menjawab kalau ada pertanyaan. Ini sebetulnya apa sih gitu ya, negatif dan positif itu hanya menunjukkan arah saja, ya arah saja. Arah antara variabel satu dengan variabel lain itu apakah negatif atau positif. Sudah sampai di situ aja. Kita nggak bisa mengatakan misalnya ini hubungannya erat atau tidak. Nah, erat atau tidak itu nanti dianalisis berikutnya, gitu ya. Ini hanya bicara tentang arah, ya arah saja, arah hubungan, gitu ya. Cukup ya, saya nggak perlu menjelaskan lagi ya Mas Andre ya. Ya Pak, masuk Pak, masuk. Oke ya, oke. Good. Nah, ada yang kemudian ya hubungan antara variabel satu dengan variabel lain seperti yang tergambar ya di dalam titik-titik ini ya. Nah, ini R mendekati 0 ya, R mendekati 0. Artinya di situ tidak jelas hubungannya. Kalau dia mendekati 0, hubungannya tidak jelas. Apakah ini positif apa negatif? Kalau tadi jelas ya, arahnya jelas ke sana, ada yang ke sana itu jelas. Kalau ini tidak jelas ya, mendekati 0. Maka berarti hubungannya arahnya tidak bisa diketahui. Ya, arahnya bisa tidak diketahui. Oke ya. Nah, maka menurut Guilford dia mengatakan bahwa koefisien korelasi itu ya bisa dibedakan tadi ya. Kalau mendekati 1 ya 0,9 tadi itu sempurna ya. Dia mendekati 0,99 itu sempurna. Ya, antara 70 sampai 90 itu tinggi. 40 sampai 70 cukup. 20 sampai 40 rendah, kurang dari 0,20 atau 20% tidak ada korelasi. Dianggap tidak ada korelasi. Oke ya. Ini kaidah. Nah, ini kita perlu belajar kaidah dulu. Ya, sebelum menghitung kita harus tahu kaidah. Karena bagi seorang ekonom itu yang penting mengetahui kaidah. Nanti menghitungnya serahkan kepada mesin, ya, SPSS, Tata atau apapun. Jadi nggak perlu risau galau. Aduh, saya nggak bisa menghitung, nggak usah khawatir, ya. Karena nanti akan membantu menghitung itu sudah ada alatnya yang canggih, ya. Bagi kita ekonom adalah perlu membaca kaidah dan mampu menerjemahkan, ya, mampu menerjemahkan. Itu ekonom di situ concern-nya, ya. Makanya pas banget ya Mas Yuminson pernah belajar dasar-dasarnya. Lalu kemudian sekarang kita akan gunakan bagaimana menggunakan ilmu statistik dan matematik itu dalam membaca ekonomi, ya, dalam membaca suatu kondisi ekonomi, itu ya. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya adalah metode korelasi berdasarkan dari jenis datanya. Ini juga harus hati-hati, ya. Data itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap hasil analisis kita. Sangat berpengaruh terhadap hasil analisis. Ya, ada skala data yang namanya nominal, ada skala data namanya ordinal, ada skala data namanya rasio atau interval. Bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? Ini sangat berbeda antara jenis data satu dengan jenis data yang lain. Ya. Nah, kita lihat sekarang bedanya. Skala nominal hanya untuk membedakan. Misalnya laki-laki, perempuan. Jadi
angka 1 dan angka 2 itu tidak menunjukkan urutan. Ingat ya, skala nominal itu tidak menunjukkan urutan. Hanya sebagai pembeda atau simbol. Misalnya gini, laki-laki dikasih simbol misalnya 1. Perempuan dikasih simbol 2. Bukan berarti 2 itu lebih besar dibandingkan dengan 1, bukan. Ya, tidak bisa dibandingkan. Hanya untuk membedakan saja, simbol aja bahwa 1 itu simbol laki-laki, 2 itu adalah simbol perempuan. Ya, boleh nggak diganti? Ya, laki-laki simbolnya 2, perempuan simbolnya 1, boleh nggak? Boleh, betul. Ya, jadi skala nominal itu hanya simbol saja untuk pembeda. Jadi hati-hati ya ketika kita nanti akan melakukan analisis. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal itu apa? Untuk membedakan dan untuk mengurutkan. Ya, membedakan dan mengurutkan. Contoh misalnya gini. Saya ingin mengetahui sebetulnya mahasiswa saya ini misalnya sedang mendengarkan saya atau tidak dengan serius misalnya, ya. Lalu kemudian saya memberikan pertanyaan dari yang paling mudah sampai paling yang sulit, gitu ya. Lalu pertanyaan yang mudah saja tidak terjawab, oh berarti tidak concern indikatornya, misalnya. Nah, itu bisa dibuat interval, ya dibuat skala ordinal. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bisa bikin 5 pertanyaan, misalnya, dari yang paling mudah sampai yang sulit. Indikatornya, kalau kemudian bisa menjawab secara keseluruhan, oh berarti mahasiswa memperhatikan concern terhadap penjelasan dari dosennya. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka berarti indikasi dari tidak memperhatikan perkuliahan, misalnya. Ya. Maka itu disebut dengan secara ordinal, ya, sangat, ya, dari kata-kata sangat sampai tidak, ya, atau buruk, ya, sangat buruk sampai sangat baik. Nah, itu rentang urutan itu namanya skala ordinal, ya, skala ordinal. Oke ya, kemudian ada namanya skala interval. Skala interval itu apa? Dia bisa membedakan, dia bisa mengurutkan, dan dia bisa diukur jaraknya. Bisa diukur jaraknya, itu skala interval. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya perjalanan, misalnya dari Cirebon ke Jakarta. Cirebon ke Jakarta itu ditempuh misalnya dengan jarak, katakanlah jaraknya misalnya 200 km, misalnya 200 km jaraknya, misalnya. Maka ketika kita mengatakan kita sudah menempuh jarak, ya sudah menempuh jarak 30 km misalnya, 20 km misalnya. Kita bisa menempuh 20 km, 40 km, 100 km misalnya. Nah, itu bisa membedakan. Yang membedakan bahwa yang ditempuh 50 km itu lebih panjang jarak temunya, ya, lebih panjang jarak temunya dibandingkan dengan yang 20 km. Nah, itu bisa kita urutkan, ya, dan bisa membedakan bahwa 20 km itu lebih rendah dibandingkan, lebih pendek jaraknya dibandingkan dengan yang sudah melakukan perjalanan 50 km. Nah, bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan. Ya, itu skala interval. Ya, skala interval itu bisa untuk membedakan, mengurutkan, dan bisa ada jarak yang bisa diukur, ya. Nah, kalau skala rasio itu yang paling sempurna. Ya, skala rasio itu bisa membedakan, bisa mengurutkan, bisa menghitung jarak, dan mempunyai titik nol. Ya, dia memiliki titik nol. Jadi titik nol itu artinya bahwa di situ ada yang ada posisi di mana posisi yang paling rendah itu terukur. Ya, posisi terendah itu paling terukur, posisi tertinggi juga bisa terukur. Ya, posisi tertinggi juga bisa terukur. Itu skala rasio. Ya, skala rasio. Nah, tadi yang skala interval itu bisa jadi menjadi skala rasio. Ya. Contoh misalnya gini.
mau melakukan perjalanan tadi yang kita contohkan dari Cirebon sampai ke Jakarta dengan jarak tempuh 200 km misalnya, ketika masih berada di Cirebon, ya, itu jaraknya berapa kilometer, Mas Andri? Ya Pak. Oke. Tadi pertanyaannya apa, Mas Andri? Masih 0, Pak. Oke, good, Mas Septian ya. Ini salah satu cara menguji ya, concern apa enggak kita sedang gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya contoh saja. Ini berarti Mas Septian sekarang sedang concern ya apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Karena mampu mengukur gitu ya, mampu mengukur. Jadi ketika kita menempuh jarak 200 km dari Cirebon sampai ke Jakarta dan kemudian kita masih berada di posisi di Cirebon, berarti 0 km ya, 0 km. Kalau di rasio maka berapa persen yang sudah kita tempuh, Mas Septian? Masih 0 ya, Pak? Masih 0, yes. Itu namanya skala rasio. Jadi bisa menghitung sampai pada titik yang ke 0, ya, titik nolnya itu, ya. Jadi kita belum bergerak pun itu sudah bisa diukur, ya, dengan skala rasio itu. Kalau kemudian kita sudah tempuh misalnya sampai ke Cikampek, ya, sampai Cikampek, Cirebon Cikampek misalnya 150 km misalnya. Terlalu sulit ngitungnya ya. Misalnya sampai ke wilayah di Subang misalnya. Kita udah menempuh jarak misalnya 100 km. Maka kita bisa mengatakan sudah berapa persen kita jarak tempuh kita, Mas Septian? 50%, Pak. Yes, right. Ya, bisa dipahami ya. Jadi skala rasio itu bisa menghitung ya, bisa memberikan informasi kepada kita sampai kepada informasi yang sangat komprehensif ya. Kita bisa mengukur ya, kita bisa mengukur, bisa membedakan, bisa mengurutkan gitu ya. Kalau misalnya kita sampai di Indramayu itu misalnya jarak tempuhnya misalnya 50 km dari Cirebon misalnya. Maka kita bisa mengatakan di Indramayu itu berapa persen jarak tempuh yang kita sudah lakukan, Mas Septian? Berapa persen, Mas? 60%, Pak. 60. Iya, 25%, ya, seperempatnya. Ya, seperempat jarak tempuhnya, ya, 25%. Nah, 25% dengan tadi kita mengatakan 50% ketika kita berada di Subang, ya, ketika jaraknya sudah 100. Nah, lalu kemudian pertanyaan saya berikutnya, Mas Septian masih concern ya? Mas Septian masih concern ya? Masih, Pak. Masih, oke, good. Saya mau bertanya, Mas Septian. Posisi di Cikampek, ini anggap saja kita belum pernah melakukan perjalanan itu dan kita nggak tahu, ya, nggak tahu Subang itu di mana, Cikampek itu di mana, gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mengatakan ada jarak tempuh yang sudah ditempuh 50% dengan jarak tempuh 25%, maka kita bisa mengatakan yang paling dekat menuju tujuan destinasinya itu yang berapa persen, Mas? 75%, Pak. Ya, yang paling dekat mendekati angka 100%, yaitu angka 200 tadi adalah angka 50%, ya, angka 50%. Kalau 25% berarti dekat dengan titik nol, gitu ya. 50% sudah separuh jalan, ya, sudah separuh jalan. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan skala rasio, itu bisa mengukur itu, ya, bisa mengukur itu. Ya, itu artinya seperti itu. Tapi kalau skala ordinal, ya, skala ordinal itu belum tentu, ya, belum tentu, ya, belum bisa kita ukur jaraknya. Misalnya gini, antara puas misalnya, antara puas dengan cukup puas misalnya, itu sulit mengukurnya, ya, sulit mengukurnya. Misalnya gini, angkanya kita bagi menjadi 5, gitu ya. Misalnya sangat tidak puas, cukup puas, puas, gitu ya. Kemudian sangat puas misalnya. Nah, angka 1 sampai 4 itu misalnya
lalu kemudian kita mengukur, ya puas, ya misalnya puas di angka 3. Jangan-jangan puasnya saya dengan puasnya Mas Andri misalnya itu berbeda persepsi, ya berbeda persepsi. Nah, di situ kita belum bisa mengatakan kalau kemudian saya puas, saya itu angkanya 4, Mas Andri itu puas misalnya angkanya sama-sama dengan 4 juga, belum tentu. Ya. Itu namanya skala ordinal. Jadi belum bisa diukur. Makanya nanti ketika kita mau melakukan analisis, yang paling bagus kita menggunakan data dengan skala interval minimal. Ya, skala interval. Minimal skala interval. Nah, untuk mengubah data dari skala ordinal ke skala interval itu ada alat namanya MSI, ada instrumen namanya MSI namanya, ya. Ada modeling successive interval. Ya, jadi kita mengubah dari skala ordinal menjadi skala interval. Nah, seringkali mahasiswa atau peneliti tidak memahami konteks ini, ya, sehingga ketika kemudian ada hasil diterjemahkan ya menjadi bias dan kemudian tidak bisa merepresentasikan dari kondisi yang sebenarnya. Ya, karena angka yang dianalisis itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah yang kita nanti akan gunakan adalah korelasi product moment. Ya, korelasi product moment kita akan melihat tentang simbangan baku, ya skor simbangan, kemudian covariance dan skor perhitungan dengan skor asli. Oke ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti saya kirim ini nanti bisa diambil materinya, kemudian saya akan kirim salah satu dari hasil analisis dengan menggunakan ekonometrik. Ya, nanti saya berharap dalam output studi pembelajaran kita ini kita bisa melakukan analisis makro, ya, melakukan analisis makro dengan menggunakan regresi. Dengan menggunakan regresi, dan kita bisa menerjemahkan, ya, bisa menerjemahkan dari suatu persamaan yang kita hasilkan dari analisis kita dengan menggunakan regresi. Minimal itu, ya, kalau itu sudah bisa, maka artinya bahwa ekonometrika kita bisa kuasai, ya. Jadi nanti konsepnya sama seperti tadi, kita akan bikin hipotesis, kemudian bikin model matematisnya, lalu kemudian kita uji, ya, dengan menggunakan regresi. Lalu kemudian kita prediksikan, ya, kita gunakan untuk memprediksi. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya share contoh analisis artikel dalam suatu jurnal yang ditulis oleh penulis gitu dalam menggunakan ekonometrik dalam analisisnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Izin Pak Bagio. Ya, boleh kalau ada yang mau bertanya. Untuk absen di e-learning belum dibuka ya? Oh ya, nanti habis ini sebentar saya siapkan. Siap. Sudah, Pak. Sudah, Pak Andri. Materinya belum ada, Pak. Oh, yang ini belum ya? Yang pertama kayaknya sudah, yang ini belum. Ya. Oh ya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat berlibur hari di akhir pekan, dan bagi yang non-Muslim yang merayakan Natal, selamat merayakan Natal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bahagia bersama keluarga, selalu sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Mohon izin. Ya, Pak. terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.